Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam swastiastu, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya bos. Sampai detik ini dan sampai menit ini, sampai di hari ini kita masih bisa tatap muka, masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu bisa melimpahkan, untuk selalu bisa menularkan apa itu yang namanya ilmu dan tauhid ya Ustaz. Hanya di sini saya sendiri dan saudara-saudara di luar sana mungkin memang diberikan tugas, diberikan amanah untuk selalu menyampaikan apa itu ilmu dan tauhid ya Ustaz. Alhamdulillah kemarin sudah saya bahas dan saya ulangi lagi, salah satunya untuk sistem kepercayaan kapitayan, yaitu sistem kepercayaan nenek moyang kita. Untuk pembahasan yang nanti kita sudah masuk kepada yang namanya tokoh dan pengaju. Tokoh dan pengajunya salah satunya saya bacakan dulu ya, yaitu Dahyang Semar, memiliki saudara bernama Hantogo atau Togo yang tinggal di negeri seberang di luar Jawa maksudnya. Saudara Dahyang Semar yang lain lagi bernama Manikmoyo menjadi penguasa di alam gaib, kediamannya para leluhur yang disebut Kahyangan. Ini ya udah sampai sini. Dan saya bacakan lagi di depan ya, biar agak tidak rancu dan tidak tidak menjadi kesalahpahaman setidaknya. Yaitu kita ulang dari depan untuk kita bacakan aja. Setelah itu kita resapi yang di belakang ya Mas. Namanya Sang Yang Toyo. Kalau orang Jawa ditanya tentang ini ya mereka akan bilang ya Sang Yang Toyo itu tan keno kinaya ngopo. Ya itu bos. Tan keno kinaya ngopo itu tidak bisa digambarkan kalau bahasa Arabnya. Kalau dalam Islam mungkin ya laisa kamitslihi syai'un dan seterusnya. Setelah itu ada lagi nih, mungkin bapak-bapak ini pernah mendengar nama Kapitayan atau agama Kapitayan. Sebenarnya pasnya bukan agama. Kalau agama itu kan pendefinisian baru tentang kepercayaannya manusia. Mungkin ya kita sebut saja sistem kepercayaan Kapitayan yang ini berasal dari era Jawa kuno. Nah, jadi perlu Anda ketahui ya bos ya, ini sudah ditemukan penelitiannya sebelum perkiraan sebelum Nabi Adam turun, yaitu 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Kalau Nabi Adam kemarin sudah bahas juga, itu sekitar 6.000 sebelum Masehi bos. Jadi tidak salah kalau Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan. Baik, ini semacam agama asli. Jadi ini saya banyak mengambil dari penelitian Pak Agus Sunyoto. Pak Agus Sunyoto sudah saya jelaskan kemarin, yang beliau dari Blitar, dan beliau sudah almarhum ya bos ya, masih sulit dibeli. Nah ini, terus dan beberapa penelitian yang karena data tentang agama atau sistem kepercayaan yang namanya Kapitayan ini masih sulit kita temukan. Jadi dapatnya banyak dari serat atau babat dari suluk dan dari masa yang agak jauh sekali gitu ya bos ya. Dan lagi gini bos, kita bacakan aja ya biar tidak terlalu lama dan terlalu memakan waktu, karena ini kan pengulangan ya bos. Ini, nah kalau bapak ibu belajar sejarah ras itu kan ada zaman batu, ada zaman perunggu, ada zaman besi. Nah, sistem Kapitayan ini ada sejak zaman batu, bos. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan lain sebagainya. Ini berarti sejak zaman manusia cerdas yang dikenal Homo sapien. Homo sapien itu katanya kan manusia cerdas. Itu sudah termasuk dalam zaman manusia cerdas itu. Homo sapien itu sebelum Homo sapien sudah ada
kepercayaan kapitayan tersebut. Kita sudah beragama, kita sudah punya sistem kepercayaan. Ini saya ulang lagi ya, karena era Paleolitikum ini kan hitungan saya ya sekitar 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini kan persis sama dengan munculnya Homo sapiens. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, Homo sapiens itu kita punya beberapa temuan. Misalnya lihat video saya sebelumnya. Insya Allah belum tayang juga bos, karena masih separuh. Bahkan sampai era Paleolitikum itu ada. Jadi silsilahnya ada sampai sana bos. Kapitayan sistem kepercayaan agama Jawa purba tersebar luas di India, Indochina, Tiongkok, dan Tiongkok Selatan, pulau-pulau Pasifik, peninggalan sejak arkeologis yang dalam terminologi barat dikenal dengan dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain-lain yang mengidentifikasikan adanya agama kuno di sekitar tempat itu. Perlu Anda garis bawahi ya bos ya. Terus tumbuh berkembang di Nusantara sejak zaman batu Paleolitikum. Sejak zaman Paleolitikum sudah ada Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum yang berlanjut pada zaman perunggu. Terus kita lanjut. Kapitayan sistem kepercayaan Jawa purba dikenal semenjak ras Melanesia. Terus agama ini telah dijalankan turun-temurun oleh keturunan mereka, yaitu ras Australo dan Melanesit Melayu. Etimologinya, kata kapitayan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki kata dasar toyo, sangyang toyo. Kapitayan dikenal sebagai ajaran yang memuja atau menyembah Sangyang Toyo, yang merujuk pada entitas yang tidak terbayangkan dan tak terlihat, yang terkadang juga disebut sebagai suwung, awung, dan awang. Makanya perlu Anda garis bawahi, penyembahan nenek moyang kita itu tidak menyembah berhala, tidak menyembah pohon, tidak menyembah mungkin monumen dan lain sebagainya. Makanya banyak salah paham di sini. Makanya sangat banyak dengan ini sudah saya ulang-ulang juga, yaitu tentang pemahaman Belanda terhadap nenek moyang kita. Jadi kemarin saya bahas juga yang masalah tentang kesalahpahaman Belanda. Oleh sejarawan Belanda, agama ini secara salah disebut sebagai agama animisme dan dinamisme karena tampilan fisiknya, ritualnya yang dilakukan oleh para penganutnya tampak sebagai penyembahan terhadap benda-benda. Tampaknya seperti itu ya bos, padahal bukan seperti itu. Padahal ajaran kapitayan justru tidak menyembah benda itu sebagai kekuatan mutlak, namun lebih pada penyembahan Sang Hyang, kekuatan tertinggi yang ada di baliknya. Benda-benda yang terdapat dalam ritual keagamaan seperti pohon, batu, dan mata air adalah beberapa perwujudan saja dari kekuatan yang maha tinggi Sang Hyang tersebut. Makanya kalau kita belajar di SD dulu perlu diulas lagi, perlu kita teliti lagi apakah benar-benar itu pemahaman yang benar. Untuk etimologinya, ini kan pengulangan ya Mas. Saya bacakan aja. Dalam penggunaan populer selanjutnya, kapitayan dipandang sebagai kata yang berasal dari kata dasar pitoyo, yang artinya percaya, sehingga kata kapitayan adalah bahasa Indonesia berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi ya mungkin untuk era sekarang kalau kita bilang agamamu apa ini kan kulit, agama saya Islam kejawen, mungkin Nasrani, Katolik, dan macam-macam. Kepercayaan Anda apa? Sebenarnya kalau lebih detail atau lebih mengerucutkan enaknya gitu, saya percaya pada Allah, saya percaya pada Nabi Muhammad utusan Allah, dan macam-macam ya gitu kan. Kita tidak boleh memandang sebelah mata saja, kita harus selalu mendalami dan
istilahnya itu mencerna semua yang ada di dalam dunia ini, karena semua ini adalah tanda, semua ini adalah pertanda dan macam-macam. Leluhur yang dikenal sebagai pengajur Kapitayan adalah Dahnyang Semar. Asal Dahnyang Semar, Switadwipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar yang menyebabkan Dahnyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Ingat, kata-katanya adalah kaum. Kaum itu adalah sesuatu kelompok masyarakat yang dimana di situ adalah ada kaum Nabi Adam, kaum Nabi Muhammad, kaum dan kaum. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menganggap sahabatnya itu adalah umatnya, tapi saudaranya, sahabatnya, kaumnya. Kaum kan bisa hampir setara, enaknya kan gitu, karena urusan horizontal atau urusan bersosial kita, urusan apa ya bahasa yang paling tepat, urusan sosial gitu aja ya. Ini adalah kita itu setara tanpa kelas, karena yang kelas itu atau ada tingkatannya itu adalah urusan vertikal kita dengan Tuhan. Jadi urusan vertikal kita dengan Tuhan tanpa syarat. Kalau ada sistem yang merujuk kepada sistem atas bawah, maka sangat berpotensi dengan kedoliman. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri tidak pernah beliau menganggap dirinya sebagai orang yang lebih pandai dan orang yang lebih mulia dari umatnya atau kaumnya. Pasti akan merasa lebih rendah dan lebih rendah, karena beliau ingin selalu belajar dan terus belajar. Gitu aja bahasa yang paling enak. Lanjut, makanya gini sudah masuk dalam tokoh dan pengajurnya. Makanya kita jangan sampai memandang sesuatu itu sebelah mata aja ya, Bos. Makanya ini mumpung banyak yang lagi nonton, biarin aja. Ini saya membawakan dupa ini, Bos. Biar Anda menganggap ini bukan suatu saya menyembah dupa. Kalau orang yang lebih cerdas mungkin ya, ini apa nyamuk. Tapi kalau orang lain atau di ajaran lain itu ini sebagai sarana untuk penyembahan, ya terserah mereka. Itu adalah hak mereka, dan itu adalah apa ya? Bahasa lebih tepatnya adalah itu keyakinan mereka dan keyakinan beliau tersebut. Apakah salah? Ya tidak salah untuk kalau menurut hakikatnya. Kalau menurut manusia atau syariat pasti akan menyalahkan. Kenapa kok pakai dupa, kok pakai macam-macam, kan aneh. Ini masih ada dua. Anggap aja kalau Anda masih mungkin tahapannya di syariat. Ini obat nyamuk, Bos, pengharum. Dan saya suka dengan harum-haruman. Bukan berarti saya menyembah ini atau saya menggunakan media untuk macam-macam. Ini hanya media saya untuk mengenal Tuhan. Lewat rasa, lewat hidung, lewat penciuman, kita bisa merasakan bahwa ini adalah nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita. Sangar ya, Bos. Iki kayak apa neh, ya Allah. Ayo untuk Anda yang masih mungkin ya, atau saya sendiri lah, untuk sumbu-sumbu pendek pasti ya mikirnya ini apaan lagi. Makanya dalami terus apa itu ilmu dinul tauhid, karena sejatinya ilmu dinul tauhid itu adalah bertaubat untuk tidak pernah lupa dengan Sang Pencipta. Sedangkan di syariat pertobatannya adalah untuk tidak meninggalkan yang namanya ajaran-ajaran atau perintah-perintahnya. Kalau untuk yang di hakikat atau di ma'rifat, beliau itu selain meninggalkan maksiat, bertobat tentang syariat, bertobat tentang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah,
naik tingkatnya adalah tidak sedetik pun untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya bos ya. Oke, kita lanjutkan ya, tambah percepatan rame ini nanti ya. Allah ya Karim. Ini ya, teknologinya sudah, tokoh pengajurnya yang di depan juga sudah, sekarang tinggal tokoh dan pengajurnya yang nomor berapa ya bos ya? Nomor 2. Saya ulangi lagi, saya bacakan ya bos. Dahyang Semar memiliki saudara bernama Hantogo atau Togo yang tinggal di negeri seberang luar Jawa. Saudara Dahyang Semar yang lain lagi namanya Manik Moyo menjadi penguasa di alam gaib kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan ya bos ya. Tokoh-tokoh lain yaitu Petruk, Nologareng dan Bagong itu bos. Nah, dalam beberapa suluk dan babat disebut bahwa Dahyang Semar ini sebenarnya punya saudara namanya Hantogo. Nah, ini suluk sendiri itu adalah ucapan dalam, nyanyian di gamelan temanten atau temu manten, dan pesan-pesan dalam ketika mendalangkan namanya wayangnya itu ya bos. Makanya kalau orang tua-tua dulu sangat suka dengan wayang karena penuh dengan yang namanya pelajaran-pelajaran tauhid, gitu ya bos. Ini adalah sebuah provokasi Anda untuk melihat ini. Kok aneh-aneh, nggak masalah. Ini pengennya saya malah ingin mendengarkan musik jeduk-jeduk, tapi nanti takutnya tidak kena copyright juga nggak tepat, kurang cocok lah. Oke, setelah itu cuma Hantogo ini tinggalnya tidak di Jawa tapi di luar Jawa. Kalau dalam wayang Jawa, kemudian Hantogo ini diadopsi figurnya dari wayang namanya Togo, dan dia punya saudara yang lain namanya Manik Moyo. Manik Moyo ini saudara gaibnya tinggalnya tidak di bumi tapi istilahnya Kahyangan ya, kalau kita bilangnya ya malaikat kan tidak di sini ya, mungkin ada yang bilangnya di sini, sekitar sini dan macam-macam. Cuman ini pengajurnya dan tokohnya untuk ajaran Kapitayan sendiri sudah ada sistem-sistem seperti itu. Kahyangan itu ya tempatnya para yang, tempat dewa-dewa, tempat hal-hal spiritual. Karena orang-orang menyebut kahyangan Nah, ini bisa ditemukan di cerita-cerita ini, di babat-babat, di suluk-suluk saudara-saudaranya Semar. Gitu ya Mas ya. Ini penelitian Dr. Farudin Faiz. Referensinya salah satunya juga di Atlas Wali Songo dari Pak Agus Sunyoto. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah bukunya juga masih bisa kita nikmati, kita baca. Ada tokoh lain yang berhubungan dengan agama ini. Ada yang bilang Kiai Semar, kemudian Bagong, kemudian Nologareng atau Gareng. Ini sebenarnya tokoh-tokoh spiritual dari agama Kapitayan yang oleh para wali, tokoh-tokoh ini diadopsi jadi Punokawan atau Ponokawan. Yang tokoh-tokoh ini digambarkan yang mampu menemani rakyat kecil tapi kekuatannya dahsyat. Nah, mereka ini bahkan kalau di wayang itu bisa mengalahkan dewa-dewa tapi hidupnya membaur di kalangan rakyat kecil. Nah, jadi ini pembawanya yang membuat sistem kepercayaan Kapitayan itu muncul di tanah Jawa ini dari beberapa suluk. Nah, coba diresapi apa bedanya ketika kita mungkin datang kepada guru, mungkin datang kepada tokoh masyarakat yang mempunyai kekuatan spiritual atau mungkin mempunyai daya tarik yang tersendiri. Bedanya apa dengan sistem kepercayaan Kapitayan ini yang lebih dari 50.000 sebelum Masehi sudah dikenalkan dan sudah dipercaya oleh nenek moyang kita. Keren ya Mas. Makanya kita jangan sampai memandang sebelah mata. Ilmu tauhid ini ternyata runtutannya sejak dulu memang Allah sendiri berkehendak kalau makhluknya sendiri kenal dengan Tuhannya secara jelas dan gamblang
gamblang secara tuntas, tidak hanya sebatas identitas Allah saja atau nama saja, gitu ya Mas ya. Terus Tuhan, ini Tuhan Sang Hyang Toyo memiliki sifat tan kena kinaya ngopo. Untuk bisa dikenali, Sang Hyang Toyo mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to, bukan to ya, bukan tu ya, to, yang bermakna daya gaib, yang bersifat adi kodrati. Nah, ya kalau di hakikat yang gaib itu sebenarnya kita, Tuhan itu yang nyata. Ya disitu kita harus lebih memahami yang namanya ilmu tauhid. Terus ini ada strukturnya atau dimensinya ya, yaitu ada tingkat-tingkatannya atau strukturnya. Itu di atas adalah toyo, ke bawah lagi tu atau to, Sang Yang Tunggal. Terus ke bawah lagi bercabang dua, yaitu Sang Yang Wenang dan Sang Manikmaya, gitu ya Mas ya. Makanya saya lanjutkan lagi, saya bacakan lagi biar lebih cepat ya Mas ya, biar lebih bisa kita bertauhidnya itu tidak kewalahan atau tidak bingung. Nah, setidaknya kita punya referensi untuk saudara-saudara lain atau ajaran-ajaran lain, kepercayaan lain, ternyata algoritmanya hampir sama. Terus untuk untuk perkenalannya Tuhan sendiri kepada makhluk itu sama, bertajali, bermanifestasi, dan penuh dengan yang namanya ajaran atau penjelasan yang agak rumit, agak trik, atau agak sedikit membingungkan. Kalau dimakan mentah-mentah ya menjadi salah paham dan menjadi kerancuan. Nah, saya lanjutkan. Sekarang kita kenali sebentar sosok figur Tuhan, figur yang dipercaya dari agama Kapitayan ini. Yoso tadi saya sebut, namanya Sang Hyang Toyo. Terus kalau orang Jawa ditanya tentang ini, mereka ya akan bilang, yo Sang Hyang Toyo ini tan kena kinaya ngopo. Tan kena kinaya ngopo itu nggak bisa digambarkan. Kalau bahasa Arabnya, kalau dalam Islam mungkin ya laisa kamisli saibun. Jadi tidak bisa diuraikan, tidak bisa digambarkan. Apapun yang terbesit di pikiran kita tentang dia, pasti itu bukan dia. Apapun yang ada di pikiran Anda, siapa Tuhan Anda, apapun yang terbesit dalam pikiran Anda tentang Tuhan Anda, itu bukan Tuhan Anda. Makanya kenapa di Thoriko sendiri ada yang namanya suluk atau bersemedi atau bermeditasi. Anda lihat di TikTok sebelah atau dimanapun pasti ada yang namanya suluk, sampai mereka membuat sarananya itu memang agar bisa isbatkan diri. Itu sampai beli mori atau kain kafan, sehingga setelah bersemedi beliau-beliau yang bersuluk itu seolah-olah dimatikan, seolah-olah dibungkus kain mori. Karena kenapa? Ya anggap saja sekarang itu kita memang sudah menjalankan yang namanya ilaihi rojiun ketika masih hidup ini. Jadi konsepnya adalah sampai seperti itu sarananya untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan ajaran ini, kepercayaan ini dulu sangat-sangat ditutup-tutupi, terkesan ditutup-tutupi, dan terkesan loginnya, masuknya itu penuh dengan banyak syarat, penuh dengan banyak peraturan. Tidak seperti sekarang yang sudah dibuka lebar, yang sudah dengan gampangnya, dengan gamblangnya, dengan banyak pintu dan sarana kita bisa mengikutinya, gitu ya. Makanya ini adalah ajaran yang ternyata kalau diresapi, kita dalami,
hati kita pasti bicara, ternyata ini yang kita cari selama ini gitu loh bos. Untuk itu, nah namanya hakikatnya Sang Hyang Toyo ini, tapi nanti Sang Hyang Toyo ini untuk bisa dikenali ya, karena kalau karena absolut banget atau sangat-sangat gaib sekali, pasti makhluk tidak akan bisa mengenali. Makanya kalau Sang Hyang Toyo ini terlalu absolut, tan kena ginoyo ngopo, tidak akan ada yang kenal. Jadi kalau memang absolut sekali, nggak akan ada yang kenal. Pasti ada tanda-tanda atau pertanda bahwa Tuhan kita ini lewat mana bisa dikenal gitu ya guys. Nggak akan ada orang mengakui atau meyakini keberadaannya kalau absolutely secara mutlak ya bos. Makanya Allah sendiri pasti akan menunjukkan manifestasinya, bertajalli melalui yang namanya tajalli Allah lewat penghayatan, yaitu jalaliyah dan jamaliyahnya. Jalaliyah sifat keagungan, jamaliyah sifat keindahan. Yang saya contohkan dulu, jamaliyah adalah keindahan, gunung yang indah dan macam-macam, laut yang indah. Kalau jalaliyahnya adalah keagungan, yaitu gunung meletus, tsunami, gempa dan macam-macam. Itu adalah sifat jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Tuhan kita dengan mudah kita kenali begitu saja, ya menurut saya kurang keren bos. Karena daya gaibnya, karena ketidaktahuan kita, itu adalah sesuatu kekerenan atau sesuatu yang menurut saya keren sekali ketika memang kita bisa mengenal Allah itu dengan cara yang unik, cara yang sangat tidak semudah yang dibayangkan. Kalau mudah kan enak, tinggal beli, tinggal kita melakukan apa, beres. Tapi kalau sulit, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, bimbingan, itu adalah perjalanan dan guru sejati kita yang bisa lebih meningkatkan keimanan kita. Itu bos. Nah ini makanya ada keterangan lagi ya, yaitu untuk bisa dikenali maka dia mempribadi. Mungkin kalau dalam bahasa tasawufnya tajalli, bahasa kerennya sekarang manifestasi gitu loh bos. Menampakkan dirinya, menampakkan dalam tanda petik ya, makanya harus gak nampak wow saya Tuhan, tidak, bukan seperti itu. Makanya kerennya di situ bos. Kita harus selalu terus bertauhid dan belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan kita seperti apa dan sarananya bagaimana. Jadi menampakkan diri bukan berarti menampakkan fisiknya, tapi menunjukkan dayanya yang sangat luar biasa, bisa menghidupkan kita, mengeluarkan nafas, memasukkan nafas kita, menggerakkan orang lain, menggerakkan daun, menggerakkan macam-macam udara, menggerakkan oksigen, menggerakkan, terserah Anda gimana, menggerakkan apa saja pokoknya. Jadi menunjukkan kekuatannya, menunjukkan keindahannya, menunjukkan kerapiannya dan lain-lain sebagainya. Kalau bahasa teologi. Nah, daya yang dimiliki oleh Sang Hyang Toyo itu namanya tu dan to. Nah, ini bos ya. Makanya perlu Anda garis bawahi. Ternyata kalau kita serati, kita dalami, ternyata Tuhan kita yang sekarang kita yakini itu sejak dulu kala itu sudah menunjukkan kekuatannya, sudah menunjukkan tajalinya, sudah menunjukkan kepribadian dayanya ya, enaknya ngomong dayanya dengan cara macam-macam, tidak absolut mutlak, tidak. Makanya kalau kita masih punya nafsu, kita masih punya keinginan, kita masih punya rasa, itu nanti acaranya di Syirik Khafi dan Syirik Jali.
Itu kalau kita masih punya syirik khofi sedikit pun, pasti Allah sendiri tidak akan mengizinkan kita mengenal beliau lebih dekat. Kalau kita sudah tidak punya nafsu, keinginan, dan sudah terlepas dari duniawi, insya Allah Tuhan sendiri, Allah sendiri akan berkehendak untuk menjadikan kita kekasihnya. Gitu bos, bahasanya enak kan. Semoga kalau nggak paham ya diperlambat durasinya, atau apa ya namanya itu, kecepatannya diserapi pelan-pelan gitu bos. Tuhan, ini Tuhan lagi. Tu lazim disebut dengan nama Sang Yang Tunggal. Dia memiliki dua kekuatan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Kejahatan menurut makhluk, gitu bos. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, dan disebut dengan namanya dan disebut dengan nama Sang Yang Wenang. Tu yang bersifat kejahatan disebut dengan nama Sang Manik Moyo, gitu bos. Nah, tu atau to ini kalau hubungannya dengan Sang Yang Toyo ini kan dia dayanya. Cuma orang Jawa menyebutnya inilah Sang Yang Tunggal. Jadi karena kalau enggak bisa disebut sama sekali kan ya enggak bisa dipuji, enggak bisa diidentifikasi. Nah, makanya lewat berkholwat dan bersemedi itu pun akhirnya kita bisa mengidentifikasi siapa Tuhan kita dengan pembekalan mursyid-mursyid kita, pembimbing kita. Sebenarnya Tuhan kita itu siapa gitu bos. Akhirnya bisa mengidentifikasi, oh ini tuh Tuhan kita. Tidak hanya Allah dengan namanya saja atau identitasnya Allah. Contoh gini aja, saya tahu di jalan raya atau di luar sana ada yang namanya mungkin Yanto. Tapi Yanto yang seperti apa kan hanya sebatas Tuhan. Yanto yang ya kira-kira seperti itu Yanto, identitasnya Yanto. Belum terlihat, belum dekat. Makanya la ilaha illallah. Terus lebih dekat lagi la ilaha illallah. Ya Yanto itu, pokoknya yang di jalan itu. Kalau udah la ilaha illa anta di depan kita, setidaknya kalau udah mulai dekat, si Yanto saya panggil Cak, saya panggil Pak, saya panggil Mas, saya panggil Bro. Itu kan makanya mau macam-macam namanya nanti. Saya panggil Pak Le, Bule, atau apalah, atau mungkin He. Itu kan terserah kita. Kalau sudah kenal pasti beliau juga akan menoleh atau menanggapi panggilan kita, gitu ya bos ya. Itu makanya salah satu ilustrasinya agar kita lebih bisa mendekat dan mengenal Tuhan kita secara jelas. Nah, Tuhan menampakkan dirinya, namanya Tu. Oleh orang Jawa dia dikenal atau disebut Sang Yang Tunggal. Nah, daya tadi yang sifatnya kebaikan, ada yang sifatnya keburukan. Keburukan menurut kita loh, itu ada kata-kata menurut kita lagi. Jadi hidup ini kan ya ada positif dan negatif, ada enak dan tidak enak, ada anugerah dan musibah. Semua kan daya berasal dari Tuhan. Nah, Tu dan To tadi yang sifatnya kebaikan, kenikmatan, anugerah, ini oleh orang Jawa disebut Sang Yang Wenang. Makanya Sang Yang Wenang, Sang Yang Tunggal, itu Anda harus meresapi dan mencernanya. Contoh juga kita bilangnya Gusti Allah, kenapa nggak Allah saja kok tambah Gusti? Ada pangeran, ada apa ya? Kalau sholat ya sembahyang, kan macam-macam. Itu hanya konteks bahasa saja. Kita harus bisa lebih cerdas dalam mendalaminya dan mensikapinya. Jadi Sang Yang Tunggal itu punya dua manifestasi, yaitu Sang Yang Wenang untuk kebaikan dan anugerah, dan Sang Manik Moyo yang ini untuk keburukan, keduniaan, untuk hal-hal yang negatif. Ya mungkin contohnya gunung meletus, tsunami dan lain-lain gitu loh bos. Gempa, banjir, itu adalah ilustrasi manifestasi Sang Manik Moyo ini. Jadi ini gambaran teologisnya tentang Sang Yang Toyo tadi, yang tan keno kinoyo ngopo itu terjadi, itu bertajalli, bermanifestasikan dirinya sehingga muncul namanya Tu dan To. Ini yang disebut Sang Yang Tunggal oleh orang Jawa.
Yang Sang Yang Tunggal ini punya dua power, yang satu Sang Yang Wenang dan yang satu Sang Manik Moyo. Yang Manik Moyo ini gak dikasih yang, karena biasanya yang diberi sajen, pujian, yang punya daya anugerah dan lain sebagainya. Itu bos. Mungkin dulu juga ada yang namanya pakai pelantara sajen, yang mungkin ya memang ada sampai sekarang pun ada sajen. Itu adalah perumpamaan ungkapan hati kita untuk lebih mengungkapkan kebahagiaan, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Sang Yang Tunggal ini. Terus ini dupa, harum, enak, kakinya bisa merasakan ternyata Tuhan kita itu sangat-sangat sempurna gitu loh bos. Tidak ada yang namanya musibah, semua adalah anugerah, semua adalah guru sejati, kalau orang Jawa bilangnya gitu. Sang Yang Tunggal ini punya dua power, yang satu Sang Yang Wenang dan Sang Yang Manik Moyo, ya tadi udah dibacakan. Nah ini menarik, nanti kalau bapak ibu yang mendalami tasawuf, nanti ini tu atau to itu kalau di tasawuf mungkin konsepnya dekat dengan Nur Muhammad, ya kan? Kalau lebih dekat bisa diilustrasikan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad, bukan. Nur Muhammad sendiri kalau Anda mengkajinya, semua manifestasi Tuhan, semua manifestasi Allah Subhanahu wa taala itu sebelum ada tata surya, sebelum ada semesta itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Nur Muhammad. Itu loh bos maksudnya. Ini nanti juga jadi perdebatan juga, karena apa? Di kajian-kajian kitab kuning pun ada yang namanya Nur Muhammad ternyata sudah ada di pundak dari Nabi Adam. Terus suaranya itu seperti gemercek di dada, kayak kercek sampai turun dan sampai diturunkan pada Nabi Muhammad. Itu juga macam-macam porsinya atau pengetahuannya ya, tapi yang kita pahami yang lebih cocok dengan konteks ini adalah Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah, yang sifatnya sebelum menciptakan tata surya dan semesta ini, Allah sendiri sudah menciptakan Nur Muhammad. Itu bos. Jadi yang dari situ kemudian manifestasi alam semesta muncul, ya kan? Ini pembahasannya Mas Faiz sangat-sangat cocok dengan Nur Muhammad sendiri. Baik, jadi ini dasar pertama. Ini menarik ya. Padahal ini Jawa era Paleolitikum, era purba kuno sudah punya konsep ketuhanan yang sedalam ini. Makanya kalau konsep ketuhanan Anda masih belum dalam, dalami lagi, gali lebih dalam sampai puncak. Maka Anda akan mendapatkan yang namanya kenikmatan sejati. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran, mendapatkan kedamaian, tidak ada rasa iri, dengki, tidak ada rasa amarah, tidak ada rasa yang sifatnya negatif. Makanya gali sampai dalam bos. Baik, jadi ini dasar pertama. Ini menarik ya. Ini udah saya bacakan. Terus lagi ini Tuhan Sang Yang Wenang dan Manik Moyo pada hakikatnya adalah sifat dari Sang Yang Tunggal. Sifatnya ini bos. Karena itu baik Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang dan Sang Manik Moyo bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran, hanya diketahui sifatnya saja. Ini dalam studi filsafatnya Mas Faiz juga masuk dan juga sangat cocok dengan teologi ini, dengan wawasan ini. Tuhan, kekuatan Sang Yang Toyo yang kemudian hadir di beberapa tempat seperti di batu, monumen, pohon, dan di banyak tempat lain, biasanya memiliki nama dengan unsur kata tu atau to atau to, seperti watu, tugu, tunggal, tumbak, tosang, toyo. Mereka memberikan persembahan atas tempat itu bukan karena
mereka menyembah batu, pohon, monumen atau apapun, tapi mereka melakukannya sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Toyo. Pengabdian bos ya, ini harus digarisbawahi, pengabdian kita, keikhlasan kita. Contoh kayak kita enak-enak rebahan, kenapa kita harus sholat? Terus enak-enak kaya, kenapa kita harus bersedekah? Enak-enak makan, menikmati makanan, kenapa kita puasa? Jadi pengabdian, keikhlasan kita kepada Tuhan itulah yang namanya yang dimaksud dengan kata-kata ini, pengabdian tadi. Bukan sebatas, kalau pengabdian pasti tanpa pamrih, tanpa menginginkan imbalan apapun. Kalau masih bersedekah, ingin menambah kekayaan, sholat agar diampuni, agar mendapatkan surga, tidak mendapatkan neraka, itu wajib dipertanyakan dulu. Apakah cukup hanya sebatas itu, atau ada tingkatan yang lebih dahsyat lagi di tahapan selanjutnya, tidak hanya sebatas tahapan yang surga neraka tadi, gitu, Mas. Terus tapi mereka melakukannya sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Toyo yang kekuatannya diwakili di semua tempat. Tuh, tambah lagi di semua tempat perwakilannya. Terus agama Kapitayan mengenal dewa-dewa seperti dalam agama Hindu. Gitu, seperti lo ya, ini bukan persis. Padahal kalau Anda resapi ya mungkin ya persis juga. Cuma konteks bahasanya aja yang beda. Oke, saya bacakan ya. Nanti kalau sudah sampai kepada penyembahan aja nanti kita sudah ya live-nya. Oke, kita lanjutkan. Yang ini nanti banyak sekali yang diadopsi oleh para wali dalam rangka dakwahnya. Nah, kekuatan tadi yang kekuatannya Sang Hyang Toyo tadi itu hadir di mana-mana, dalam apapun, di batu-batu, di pohon-pohon, di segalanya. Jadi di balik segalanya itu ada daya ketuhanan. Ya maaf, ketika kita sholat di dalam masjid, itu kalau orang lain atau kepercayaan lain pasti menganggapnya masjid kok disembah, masjid kok ditempati, masjid kok dijadikan tempat sakral, apakah mereka menyembah masjid? Itu adalah pemikiran saya sendiri ketika memandang mungkin ajaran Hindu yang mana kayak mungkin pura atau candi kok dijadikan sebagai tempat sembahyangan, kenapa nggak seperti saya di masjid? Itu kan masih sifatnya mulek atau masih muter-muter di syariat saja, gitu ya bos. Makanya lihatlah di balik atau daya yang ada di balik batu-batu tersebut, atau di balik batu pohon itu ada Tuhan juga, gitu loh bos. Paling mudahnya dan enaknya seperti itu. Nah, oleh orang Jawa, kalau ada sesuatu yang diasumsikan bahwa daya kekuatan ada di situ, ya memang dikasih kata tu dan to. Makanya ada istilah watu, tugu, tunggal, tumbak, topeng, tosan. Tosan itu batu akik, toyo, dan lain sebagainya. Ini diasumsikan, ini dulu istilah-istilah untuk menyebut sesuatu yang dibaliknya kemungkinan ada daya kekuatan. Nanti Bapak Ibu boleh mengumpulkan banyak sekali istilah-istilah agama Jawa. Agama Jawa itu yang di bahasa Jawa itu yang ada kata-kata tu atau tau. Ini saya asumsikan atau saya ilustrasikan ya misalnya pada daya atau kekuatan di dalam uang. Maka kalau Anda menganggap uang itu punya daya beli, punya kekuatan untuk membeli, untuk punya kekuatan untuk dijadikan sesuatu itu punya kekuatan gaib, kalau Anda masih memandangnya itu hanya bisa
untuk jual beli, terus tukar dagangan dan macam-macam, itu konteksnya masih di kulit. Maka lihatlah dayanya, lihatlah Allahnya. Di dalam uang pun ada Allah, di dalam uang pun ada Tuhan. Ini konsepnya sama persis dengan pembahasannya Gus Bahak ketika orang zaman dulu kalau tidak membawa pusaka, tidak membawa keris, tidak membawa jimat, orang-orang dulu itu tidak pede. Orang-orang dulu itu tidak, kurang percaya diri dan seperti seolah-olah ada yang kurang, karena menganggap keris sebagai kekuatan yang bisa melindunginya. Itu kan agak rancu juga. Akhirnya Gus Bahak mengilustrasikan lagi dengan cara apa? Kalau sekarang, orang sekarang kemana-mana kalau nggak bawa ATM, nggak bawa HP, nggak bawa uang, itu sama saja kita itu mensirikkan atau menduakan Tuhan dengan benda-benda tersebut. Jadi lihatlah Tuhannya di dalam situ, maka otomatis bisa dikatakan, dikatakan lah, kalau dalam bahasa tasawuf itu adalah syirik khafi, karena kita mempercayai bahwa uangnya yang bisa mempunyai daya tersebut, bukan Tuhannya. Ini kan sangat rumit juga pemahamannya, tapi ya nanti lambat laun insya Allah lebih memahami dan lebih paham tentang ilmu tasawuf ini dan ilmu pengetahuan tentang kepercayaan kapitayan untuk menambah wawasan kita. Biasanya di baliknya ada makna spiritual dan ya kayak tumbak, watu tugu tunggal, ikatan. Itu kan biasanya tugu tertentu, batu tertentu, tombak tertentu itu dimuliakan oleh orang-orang Jawa, karena proses spiritual memang tidak langsung ke puncak ya. Kita mungkin ya sesat dulu, kita terjerumus dulu, itu sangat wajar karena ya itu proses kita dan itu memang kehendak Allah, memang seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap Anda itu orangnya orang yang paling berdosa. Insya Allah selama dosa terbesar adalah dosa syirik. Selama kita ingin bertaubat secara mutlak untuk selalu mengingat Allah, selalu mengingat Tuhan kita, tidak hanya sebatas menghindari maksiat, tidak sebatas pertobatan dalam melaksanakan perintah-perintahnya saja dalam bentuk syariat, dalam bentuk kulit, tapi lebih meningkatkan lagi untuk tidak sedikit pun untuk tidak ingat Allah, selalu harus ingat Tuhan kita. Makanya dalam konsep orang Jawa juga kita harus tahu ya sebenarnya siapa Tuhan kita untuk selalu lebih dekat, dan untuk memprosesnya itu memang ya seperti itu tadi. Tidak masalah kita kalau sesat dulu, kalau kita sudah takut dari awal, kalau nanti takut gimana ya tidak akan pernah melangkah dan menjalaninya. Makanya harus kita jalani dan kita harus langsung terjun dan mempelajarinya secara tuntas, tidak hanya sebatas ya melok gandolane, melok sarunge, gandolan sarunge kiai, gandolan sarunge Gus, gandolan sarunge Kanjeng Nabi saja. Kita harus bisa meningkatkan biar kita bisa merasakan surga di dunia ini seperti apa. Nah, jadi ini yang sering kemudian membuat orang-orang salah paham. Jadi banyak orang anggap, oh berarti orang Jawa zaman dulu itu belum berpikir mereka menyembah batu, nyembah pohon, nyembah monumen, nyembah apa. Tidak, mereka sudah punya sistem teologis yang di dalam. Jadi tidak hanya sebatas menyembah itu saja, tidak. Jadi nggak sekedar menyembah batu mereka nggak kenal dewa-dewa. Kalau nantinya ada agama Hindu datang, itu mereka kenal dewa-dewa. Jadi mulai datang agama Hindu dengan yang namanya kenal dewa-dewa dan macam-macam. Tapi sebelum itu mereka belum kenal. Makanya
makanya sebelum Hindu pun sudah ada sistem kepercayaan itu. Ya mungkin tidak salah kalau Anda mau bilang agama tertua adalah Hindu, ya tidak masalah, karena ya konteksnya agama. Kalau kepercayaan ya mungkin kepercayaan paling tua ya Kapitayan ini gitu loh bos. Dan jadi kalau kenal dewa-dewa kan mudah. Nah, untuk mempermudah kita bertoriko, berhakikat, biar kita untuk mempermudah kita, untuk kita lebih intelektual, lebih mendalami ilmu. Ini adalah untuk mempermudah kita untuk bertemu Tuhan gitu bos. Oh, kalau di air ada dewa laut Baruna. Oh, kalau di mana ada dewa apa? Enggak, mereka belum kenal itu. Jadi belum ada istilah-istilah atau konteks bahasa dewa-dewa itu kalau di ajaran Kapitayan dulu. Tapi kan disempurnakan. Makanya di agama Jawa sendiri atau kepercayaan Jawa, Anda pasti bingung, orang Islam kok kejawen, Islam kok ada yang Sabtu Darmo, ada Jawi Wetan, ada Kapitayan, terus Islam kejawen, Islam ini itu kan macam-macam akhirnya. Ya tidak masalah, itu memang jalannya, sarananya, karena itu untuk mempermudah mereka lebih kenal dengan Allah, lebih kenal dengan Tuhannya atau Tuhan kita bos gitu. Jadi memang murni ini daya ketuhanan sudah. Wah, insya Allah malah lebih jelas ya dulu ya bos, lebih tidak mulek-mulek atau tidak lebih istilahnya tidak terlalu mengurai secara detail ya. Pokoknya wis jalani aja, nanti lama-kelamaan Tuhan sendiri akan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan kita gitu. Jadi mereka tidak nyembah pohon, tidak nyembah batu gitu bos. Terus tapi daya ketuhanannya yang ada di baliknya. Baik, jadi ini konsep ketuhanannya. Ini yang selanjutnya yaitu kesalahpahaman Belanda. Ayo, Belanda ternyata dulu itu kesalahpahaman tentang kepercayaan ini ya bos ya. Oleh sejarawan Belanda, agama ini secara salah disebut sebagai agama animisme dan dinamisme karena tampilan fisik ritual dan yang dilakukan oleh para penganutnya tampak sebagai penyembah terhadap benda-benda. Padahal ajaran Kapitayan justru tidak menyembah benda itu sebagai kekuatan mutlak, namun lebih pada penyembahan Sang Yang, kekuatan tertinggi yang ada di baliknya. Benda-benda yang terdapat dalam ritual keagamaan seperti pohon, batu, mata air, dan beberapa perwujudan saja dari kekuatan yang maha tinggi Sang Yang tersebut. Contoh ya, yang malah sebenarnya agak rancu ya kita bos. Kita sholat di masjid, terus kita membayangkan siapa? Kadang masih membayangkan mobil, membayangkan anak, istri, terus pekerjaan, membayangkan uang. Itu kan mah dewa-dewa kita, Tuhan-Tuhan kita ya Tuhan-Tuhan itu. Tuhannya uang, Tuhannya motor, Tuhannya mobil. Itu kan lebih rancu. Kalau ini lebih spesifik. Kita menyembah Sang Yang Toyo, menyembah Tuhan kita pelantara pohon-pohonnya dengan cara atau sarana kekuatan atau dayanya. Tuhan itu memanifestasikan dirinya bertajalli pada pohon. Akhirnya apa? Bisa kita pahami dan kita cerna. Ternyata lebih mudah pemahamannya kalau kita menyembah di balik kekuatan pohon tersebut. Bisa menemukan pohon, bisa menemukan macam-macam tersebut. Kita bacakan lagi bos sambil ngopi-ngopi. Monggo panjenengan ngopi-ngopi dulu. Sebenarnya pengen banget ini loh mendengarkan jeduk, tapi kalau kena berapa detik aja nanti sudah kena hak cipta, sudah kena yang namanya copyright ya, repot jadi ya bos ya. Sambil merokok aja ya bos, silahkan. Kalau Anda pengen merokok dan juga menikmati hidangan di depan Anda, alhamdulillah. Makanya Anda adalah orang-orang yang terpilih sampai detik ini, sampai menit ini bisa mendalami ilmu-ilmu di tauhid ini ya bos ya. Karena ya memang tidak sembarang orang,
karena orang-orang pilihan yang memang dikehendaki oleh Allah untuk mempelajari tentang ilmu dan tauhid ini. Contoh kenapa kok orang pilihan, Anda lihat di luar sana, seperti yang mungkin konten-konten kreator di luar sana, seperti ya banyaklah contohnya Sambal Murug. Beliau pasti akan, kalau yang namanya keduniawian, antusiasmenya pasti akan tinggi, view-nya tinggi, terus pengunjungnya sangat banyak. Contoh sebuah irin, pasti banyak orang tuh penasaran, bagaimana ya biar mendapatkan uang dan macam-macam itu. Kayak punya minta ampun. Tapi kalau masalah tauhid, seperti buih di tengah lautan, kecil sekali orangnya yang bisa atau yang dikehendaki oleh Allah untuk mendalami lebih dalam yang namanya ilmu tauhid. Ini adalah salah satu sarana juga untuk kita bertauhid kepada Allah. Itu ya Bos, karena kita perlu referensi yang lebih banyak lagi. Oke, saya bacakan lagi ya Bos ya. Nah, ini dulu yang saya kasih sisipan catatan ya. Ketika para sejarawan Belanda meneliti itu, banyak orang yang salah paham, sehingga sering sekali bahkan sampai hari ini banyak di buku-buku sejarah itu. Pokoknya ajarannya Jawa kuno itu animisme, dinamisme, begitu saja. Karena penelitinya sendiri bukan penganut ajarannya kan, makanya tidak paham gitu loh Bos. Jadi seolah-olah mereka menyembah roh, menyembah benda-benda, itu kan definisinya animisme kan, begitu. Karena memang kelihatannya begitu, tapi sebenarnya tidak. Itu dibalik yang disebut penyembahan-penyembahan tadi ada makna-makna lebih dalam tentang ketuhanan. Jadi mereka tidak menyembah itu, mereka tidak menyembah mata air, menyembah batu, menyembah pohon, enggak. Jadi mereka melihat yang dibalik itu. Makanya membaca budaya Jawa itu kita harus pintar, tidak terjebak di lahiriahnya. Kayak kemarin ada yang kasus tumpeng yang ditendang dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya, maksudnya Bos. Itu atau sajen yang ditendang, makanya tidak di situ sebenarnya, di balik itu. Ini contoh ya, maaf ini kalau nggak salah yang dibahas tentang penendang sajen di Gunung Semeru yang dilakukan oleh oknum orang yang bersorban. Dari pihak kejawen atau orang yang melakukan sajen itu, beliau menyembah Tuhan-Tuhannya, menyembah Sang Yang Tunggalnya, sudah bisa mengilustrasikan atau sudah mulai dekat, sudah bisa dikatakan dekat dengan Tuhannya dengan sarana tersebut. Mungkin dengan seenak jidatnya atau seenak hatinya menendang, menganggap itu syirik, menganggap itu sesuatu yang kemusyrikan. Kan tidak di situ saja konteksnya Bos. Karena dari kecil sudah diajarkan ya Allah, 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 Allah. Sarannya seperti ini, caranya seperti ini, tidak ada cara selain ini. Kalau di luar ini syirik, sesat. Perlu ada garis bawahi. Bisa jadi yang menendang itu masih sesat. Bisa jadi yang menendang tadi belum pintar, belum intelek, dan belum macam-macam. Makanya kan kita harus bisa lebih mendalami lagi ya Bos. Tidak sebatas itu saja dalam pembelajaran ilmu tauhidnya orang Kapitayan atau kepercayaan Kapitayan ini gitu Bos. Jadi kan kita kadang mubadir ya, itu makanannya kok dibuang-buang, enggak maknanya tidak makanya tidak di makanannya, ada makna lebih dalam dari itu. Jadi ada makna yang lebih dalam ketika kita seperti mungkin ya ada orang buang-buang makanan atau membuang-buang namanya itu tumpeng, membuang-buang yang namanya berkat atau hajat itu
Di balik itu ada apa ya? Ada sesuatu yang lebih dalam. Kita urai lagi aja ya bos. Membuang sesuatu kan sepertinya mubadir, padahal itu sepertinya sama saja ada semungkin ya seperti lempar jumroh, membuang atau melempar setan-setan yang ada dalam diri Anda. Mungkin ilustrasinya bisa diulang atau ilustrasinya bisa diilustrasikan dengan cara membuang makanan itu seperti kita membuang hawa nafsu kita. Kan bisa jadi seperti itu, walaupun itu tidak mutlak seperti itu. Masing-masing orang punya keyakinannya masing-masing gitu loh bos. Maknanya seperti itu, membuang hawa nafsu, membuang keinginan, membuang hasrat kita untuk menumpuk-numpuk harta dan lain-lain. Nah itu khas Jawa, itu sampai nanti ke belakang cara berpikirnya ini ada. Nanti cara berpikir bertauhid mendalam itu sudah ada bos. Tuhan nanti untuk penyembahan kita sudahi ya bos, ini sudah sampai Tuhan dulu. Dalam rangka melakukan puja bakti kepada Sang Yang Tunggal, penganut Kapitayan menyediakan sajen berupa tumpeng, tumpi, kue dari tumpeng. Makanya kadang ada yang namanya seperti bayi-bayi itu juga. Kalau gitu ya apem, akfu. Dulu kan apem itu ya dari kata tumpi, tumbu keranjang persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga, tuak, arak, tukung, ayam, tukung dan ingkung nanti ya mas ya, untuk dipersembahkan pada Sang Yang Tunggal yang daya gaibnya tersembunyi pada segala sesuatu. Ya, di garis bawah segala sesuatu tersembunyi di situ, yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti tungkup, watu, tubuh, tunggak, tuk tok aja, tuk dan lain-lain. Para penganut Kapitayan yang punya maksud melakukan tenung dan keperluan lain yang mendesak akan memuja Sang Yang Tunggal dengan mempersembahkan dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Ya ada tumbal-tumbal dulu kan sudah diganti dengan bentuk manusia, anak kecil, cewek cowok. Itu kan memang sudah memang sarana mereka untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekatnya. Wah, mulek bos ternyata. Tak taruh bawah aja. Harumnya sangat wangi. Saya bacakan lagi aja sampai tuntas, nanti biar akan lebih paham lagi ya. Masih panjang nih bos untuk keterangannya. Nah baik, saya lanjutkan tentang ketuhanan lagi. Nah untuk penyembahan Tuhan juga nanti ada ritualnya, antara lain ini yang untuk umum orang biasa. Ritualnya itu biasanya ya sajen, jadi memberi persembahan. Makanya sajen itu ya sajen, jadi memberi persembahan. Makanya sajen itu pakai, kalau dulu penganut Kapitayan pakai tumpeng, sampai hari ini masih ada karena memang masih dilestarikan oleh para wali dengan makna berbeda gitu loh bos. Tumpeng kan juga ada tunya di baliknya. Tumpi itu kue dari tepung. Mungkin kalau hari ini ya apem, diubah oleh para wali jadi apem karena kepentingannya memasukkan makna apem itu dari istilah bahasa Arab afun atau afu ya kalau nggak salah, afu itu ada di apa namanya, di nahu sorab itu kan fa'ala yaqulu fa'lan itu ya. Alhamdulillah pernah mempelajari itu juga, tapi ya gak dong saya gak pintar dalam bernahu sorab. Untuk pemanfaatan, jadi sehingga kata Arab sehingga tumpi tidak populer lagi, padahal aslinya namanya tumpi. Kemudian ada tumbu atau tumbu. Bapak ibu yang Jawa mungkin masih mengerti ya, tumbu itu ya wadahnya makanan yang terbuat dari bambu-bambu yang dianyam. Tuak minuman, tukung itu mungkin hari ini orang kenalnya ingkung
itu ayam di zaman dulu atau di zaman itu untuk dipersembahkan pada Sang Hyang Tunggal. Nah, ini biasanya ditaruh di tempat yang dianggap di situ ada kekuatan ketuhanannya. Tungkup, watu, tugu, tunggak, tuk, tuk itu mata air dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada tidak hanya persembahan, jadi ada cerita mereka juga biasanya memberi persembahan khusus karena punya permohonan tertentu, ada kepentingan mendesak. Misalnya persembahan khusus itu kalau nanti disebutnya jadi tumbal. Tumbal bos. Nah, untuk kepentingan tertentu mungkin coraknya agak negatif, yang namanya tuju itu tenung untuk kepentingan tertentu yang mereka inginkan, biasanya plus tumbal itu ya juga ada tunya, juga di balik itu ada daya ilahiyah yang bermain. Cuma kan tadi ada yang positif dan ada yang negatif tadi gitu bos. Nah, jadi ini logik ketuhanannya, sistem teologinya agama Kapitayan ini. Jadi ada makna-makna serbatu tadi gitu bos. Alhamdulillah. Ini untuk menambah puasan kita dan untuk menambah provokasi saya kepada Anda untuk besok atau nanti lebih mempelajari yang namanya Ilmu Kapitayan. Saya bacakan selanjutnya, tapi ya tidak saya jabarkan terlalu jabar bos, tapi setidaknya saya bacakan. Untuk kelanjutan video sebelumnya saya tandai dulu. Penyembahan masyarakat awam, penyembahan sajen di tempat-tempat keramat, terus ruhaniwan menyembah Sang Hyang Toyo berlangsung di suatu tempat namanya sanggar, bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutup lubang curug di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Toyo. Makanya di langgar-langgar itu ada tempat yang untuk khusus imaman. Di sanggar sendiri biasanya ada seperti itu juga, karena itu adalah bisa diilustrasikan sebagai awung, suwung dan macam-macam tadi. Kadang yang masih sifatnya di tahapan masyarakat biasa menganggapnya Tuhan ada di situ, Sang Hyang Toyo ada di situ, mungkin seperti itu ya ilustrasinya. Tapi kan kalau yang sudah tahu kalau manunggaling kalau Gusti kan ya semuanya ini adalah Tuhan, semuanya ini adalah manifestasinya Allah Subhanahu wa taala gitu loh bos. Sementara seperti itu saja, seperti itu dulu. Terima kasih yang sudah menonton, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas segala sesuatu, segala pencapaiannya. Alhamdulillah sampai detik ini bisa dikehendaki oleh Allah untuk belajar selalu ini di tauhid. Sementara seperti itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya kak ya. Murah rezekinya, dimudahkan segala sesuatunya untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.